Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbabekti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Syaratnya, saudari Tio harus menyebutkan keterlibatan saya. Apa yang disampaikan oleh saudari Tio tersebut dilakukan di bawah sumpah. Sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tangannya itu berada di atas, di bawahnya Al-Quran, kitab suci. Tidak hanya itu, saudari Tio juga diminta untuk menyebut orang-orang di lingkaran pertama Ibu Megawati Soekarno Putri agar bisa dibidik para penyidik tersebut. Ini baru disampaikan kemarin, ya, di dalam keterangan resminya. Demi melancarkan aksinya, saudara Rosa Purbabekti sampai menggebrak meja dan mendesak untuk mengganti penasihat hukum Tio. Puncak intimidasi saudari Tio adalah bahwa yang bersangkutan dikenakan cekal bersama suaminya untuk tidak bisa berobat ke luar negeri akibat kanker yang dideritanya. Padahal jauh sebelum kasus ini naik lagi ke permukaan, saudari Tio sudah berulang kali berobat ke Guangzhou bagi penyembuhan penyakitnya. Namun agenda kemanusiaan ini pun diabaikan oleh saudara Rosa Purbabekti. Saya meyakini jika saudari Tio mengikuti kemauan saudara Rosa, maka pencekalan itu pasti tidak akan terjadi. Jadi kisah sekitar 2014-2015, saat itu Pak Dahlan Iskan juga mengalami hal yang sama. Beliau bertemu dengan Bu Mega karena satu juga ada persoalan hukum, minta dibantu agar bisa berobat ke luar negeri. Maka demi kemanusiaan, Ibu Mega lalu mengulurkan tangannya dan meminta saya untuk bertemu dengan Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla dan bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM saat itu Pak Lauli, agar kemanusiaan inilah yang harus berbicara. Tetapi ini, kemanusiaan ini yang sepertinya tertutup dalam diri saudara Rosa Purbabekti. Berbagai fakta di atas semakin menunjukkan kuatnya agenda politik terhadap kasus yang menimpa saya. Bayangkan, terhadap saudari Tio yang sudah bersifat kooperatif saja, bersikap kooperatif saja, masih diintimidasi seperti itu. Hal yang sama juga terjadi untuk pemeriksaan saksi Doni Istiqomah, Kusnadi, dan lain-lain. Bukankah tindakan saudara Rosa tersebut justru mencederai hukum yang seharusnya berperi kemanusiaan, penuh etika, hati nurani, dan berkeadilan? Betul tidak? Apakah tindakan saudara Rosa itu dapat dibenarkan? Bukankah tindakan saudara Rosa tersebut justru merusak dan marwah serta nama baik dari KPK itu? Jadi kita ini bangsa berpancasila, ada sila kemanusiaan di dalamnya. Masa hal itu kemudian diabaikan? Saudari Tio sudah menunaikan seluruh tanggung jawabnya, kewajibannya. Masa hanya untuk minta izin sampai mengajak, kalau perlu ada penyidik yang mendampingi untuk berobat, tetapi itu tetap tidak dikabulkan. Seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang berkeadilan. Keselamatan jiwa raga saudari Tio menjadi bagian dari tujuan adanya negara Republik Indonesia ini. Namun hak untuk melanjutkan pengobatan atas derita kanker pun diabaikan hanya karena ambisi saudara Rosa Purbabekti. Di sisi lain, berkaitan kasus yang ditujukan kepada saya, bukti-bukti yang disampaikan sebagaimana nampak di dalam sidang pra-peradilan
adalah bukti terhadap suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Heiligdijk. Ini terhadap keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, dari keterangan para terdakwa dan saksi tidak ada yang menyebutkan keterlibatan saya. Namun sepertinya mau dipaksakan ada sumber dana yang berasal dari saya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perkara tersebut sudah inkrah, sanksi pidananya sudah dijalankan dan tidak ada amar putusan pengadilan yang menyebutkan keterlibatan saya. Lalu mengapa proses tersebut kembali diulang? Kecuali dalam amar keputusan ada. Jadi keputusan yang berlanjut. Dari keterangan saksi para ahli pidana dan hukum acara pidana sangat jelas terhadap pernyataan ini. Jadi tidak ada keterlibatan saya. Seluruh masyarakat Indonesia yang taat pada hukum di Republik ini. Itulah proses kriminalisasi yang dilakukan secara terbuka. Perlu kami sampaikan bahwa guna mendapatkan keadilan dan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia yang sah, serta berdasarkan pertimbangan seluruh penasihat hukum, termasuk yang hadir di sini, akhirnya kami memutuskan untuk kembali mengajukan pra-peradilan. Dalam proses ini, KPK yang menjunjung tinggi hukum seharusnya menghormati proses pra-peradilan ini. Namun yang terjadi adalah bahwa saudara Rosa Purbabekti tetap memaksakan kehendaknya untuk memeriksa saya. Ini adalah sikap yang justru tidak menghormati institusi pengadilan dan mekanisme hukum yang berkeadilan. Saya berharap sebagai bagian dari institusi penegak hukum, sudah sepatutnya kalau KPK menghormati proses pra-peradilan yang sedang kami lakukan. KPK harus memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi rekan-rekan masih mencatat ketika Ibu Megawati mengajukan amicus curiae. Di situ Ibu menyampaikan tentang pentingnya simbol Dewi Keadilan. Matanya tertutup, memegang timbangan dengan pedang untuk menegakkan keadilan itu dengan benar sesuai dengan hati nuraninya. Itulah semangat perjuangan kami.